dari lagu pujian yang berjudul Kemurahan Tuhan. Ibadah ada di WA grup PDS. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih setiamu adalah kekal. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan kami. Engkau setia menghantar kami di penghujung tahun ini di dalam kasih sayang-Mu yang begitu besar. Kiranya
Roh Kudus mempersekutukan kami dengan Engkau di dalam persekutuan ibadah ini, sehingga kami semakin menyadari dan memahami bahwa tanpa Engkau hidup kami adalah sia-sia. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Sebelum kita menaikkan doa pengakuan dosa kita, kita bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain dan menyelaraskan Engkau dengan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku
dan memohon pengampunan dosa kami. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, silakan duduk. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman kita bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Marilah kita bangkit berdiri.
kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Ucapan Syukurku. Sampai aku di hari
hanya oleh karena kuasa-Mu kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Di ujung tahun 2020, dengan penyertaan-Mu yang begitu besar di sepanjang hidup kami, Engkau sanggupkan kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Terima kasih Bapa. Saatnya Kau berfirman bagi kami Tuhan, supaya kami lebih mengenal-Mu, bahkan supaya kami layak menaikkan pujian kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjadi pengajar bagi kami untuk menerima kebenaran-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami segera serahkan segenap kehidupan kami, hati dan pikiran dan segala keberadaan kami semuanya bagi Tuhan. Dan tak ada yang mampu mencuri kebahagiaan kami selain mendengarkan firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi renungan di minggu terakhir tahun 2020. Yang tertulis di dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 14. Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 14. Kita baca secara berresponsoria. Judulnya, Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tingginya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Amin. Salam. Selamat Natal. Selamat hari Minggu. Selamat menjelang tahun baru. Bangun tidur saya sukacita banget.
Karena merasakan betapa besar pernyataan Tuhan yang saya alami di dalam kehidupan. Yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata bagaimana saya harus memuji Tuhan. Mulai Kamis malam, ibadah Natal, Jumat, ibadah Natal, Sabtu, ibadah Natal, Minggu ini ibadah lagi, iya kan? Jadi ada yang bilang ibadah terus. Sudahlah, kita cari refreshing dulu lah. Mungkin ada jemaat kita. Tetapi puji Tuhan, mudah-mudahan jemaat kita juga boleh ambil bagian lewat streaming kita. Kalau kita mau mengevaluasi, merefleksi kehidupan kita sepanjang tahun ini, hingga kita boleh ada hampir di ujung tahun, kurang 4 hari ya, tahun 2020 akan berlalu. Pertengahan Maret itu kita dilanda COVID. Berarti 9 sampai 10 bulan kita ada dalam masa new normal. Bagaimana kita menghadapi new normal ini? Apakah kita mengatakan di mana Tuhan? Mungkin kita sudah berdoa, Tuhan, habiskanlah COVID ini. Tuhan, selesaikanlah COVID ini. Memang tonggo itu baik. Tonggo ihor jahon. Kalau kita bilang pun selesaikan COVID ini, tapi kita tidak pakai protokol kesehatan, tidak akan berakhir. Puji Tuhan, sudah ada vaksin yang mungkin menjadi solusi bagi Indonesia. Kita tahu bahwa tak satu pun yang terjadi tidak sepengetahuan Tuhan. Nah, mari kita mau melihat teks firman Tuhan yang menjadi ajakan bagi kita untuk mengakhiri tahun ini dengan mengatakan haleluya. Pujilah Tuhan. Ada beberapa pasal di dalam Mazmur ini diawali haleluya, diakhiri haleluya. Salah satu teks kita hari ini diawali dengan haleluya, diakhiri haleluya. Bagaimana ajakan ini mau memampukan kita memuji Tuhan? Apakah itu pujian? Pujian itu kembaran dengan syukur. Bertrio dengan nyembah. Jadi puji, syukur, sembah. Mari kita mau melihat bahwasanya di dalam firman Tuhan ini, langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita mau melihat sementara permulaan dari firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada semua benda-benda di langit dan ada semua benda-benda di bumi. Semuanya diciptakan Tuhan. Yang kita tidak tahu bagaimana caranya, hikmat Tuhan melakukannya. Apa aja yang ada di bumi? Kita baca dari 1 sampai ayat yang keempat.
Pujilah Tuhan di sorga, di tempat yang maha tinggi. Apa aja di sorga itu? Hai segala malaikatnya, pujilah Dia. Hai segala tentaranya. Hai matahari, bulan, bintang. Hai langit yang mengatasi langit. Hai air yang di atas langit. Itu rupanya ada di langit. Apa yang ada di bumi kita baca dari ayat 7 sampai ayat yang 12. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api, hujan es, salju, kabut, angin badai, gunung-gunung, bukit, pohon, segala binatang-binatang liar, binatang melata. Hai raja-raja, seluruh manusia diajak, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Coba kita mau melihat kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengajari anak kita dan menyerahkan mungkin tugas-tugas yang biasa bisa dia lakukan. Kalau dia melakukannya dengan seperti yang kita mau, kita pasti puji dia. Mantap, kau anakku. Mungkin seorang yang melatih anjing, kalau dia bisa melatih anjing ini seperti yang dia mau, dia selalu memberi hadiah sebagai pujian. Karena anjing itu melakukan seperti yang dia pikirkan. Manusia adalah ciptaan tertinggi dan termulia di antara semua ciptaan Tuhan. Dan ada yang Tuhan mau, yang kita lakukan, yang membuat kita boleh layak menjadi anak Tuhan. Sehingga Tuhan boleh mengatakan kepada dia, ini anakku. Karena kita melakukan seperti yang dia pikirkan. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Dengan bahasa manusia, dengan gerak yang ada pada kita, seperti Tuhan juga bergerak. Kita kan ciptaan tertinggi, yang mempunyai akal, pikiran, perasaan. Yang sama juga seperti Tuhan, yang mengerti semua bahasa kita. Kalau kita mungkin gak mengerti bahasa langit, bahasa binatang, bahasa air, kita gak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Dan itu pun semuanya memuji-muji Tuhan. Bagaimana kita memuji Tuhan? Apakah cukup dengan bahasa kita? Sebagaimana ciptaan lain memuji Tuhan dengan hidupnya, dengan seluruh hidupnya. Begitu Tuhan mau menghendaki kita memuji Dia dengan seluruh hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang beribadah di rumah juga. Topik mingguan kita mengatakan bahwa pujian hanya bagi Tuhan. Kalau sekilas kita mengartikan pujian hanya bagi Tuhan, kita sering kok pengen dipuji. Bagaimana hal itu?
Kadang-kadang pujian yang kita terima boleh meningkatkan gairah kita untuk melakukan sesuatu. Tapi apakah pujian kita kepada Tuhan juga menggairahkan Tuhan melakukan kepada kita sesuatu? Pujian kita tidak merubah Tuhan. Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap melakukan kebaikan-kebaikan bagi kita. Sekalipun kita tidak memuji Dia, batu-batu pun bisa dibuatnya memuji Dia. Tetapi perasaan kita gimana ya? Kalau Tuhan tidak mengharapkan lagi pujian dari kita, batu pun bisa memuji aku katanya. Sakit. Berarti enggak dianggap. Kita mau melihat bahwa Tuhan menghendaki semua ciptaannya memuji Dia. Mari kita mau merenungkan, apakah segala yang terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini, apakah kita boleh memuji Tuhan dengan semuanya itu? Kalau kita mau membuat refleksi diri, apakah dengan hidup kita yang sudah berjalan hampir setahun penuh ini ada di dalam puji-pujian kepada Tuhan? Kita mau melihat dulu sedikit latar belakang dari firman ini. Puji-pujian hanya kepada Allah. Pada saat itu, bangsa Israel menduakan Allah. Mereka ada yang memuja-muja dewa, dan ada yang memuja-muja diri sendiri. Nah, berlatar dari belakang dari sanalah firman ini keluar untuk mengajak bahwa semua yang di bumi dan di langit seharusnya memuji Tuhan saja. Allah sebagai pemilik kehidupan kita, Allah sebagai pencipta, tidaklah berlebihan kalau yang mencipta itu mengharapkan yang diciptakannya itu baik. Tetapi mari kita mau melihat ke dalam kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan Allah di dalam kehidupan kita. Kita sering tidak memprioritaskan Tuhan. Bahkan mungkin di dalam pikiran kita, Tuhan itu ada di gereja. Tuhan itu ada di dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk melihat bagaimana kita boleh memuji Tuhan, bagaimana hidup kita ini menjadi satu puji-pujian kepada Tuhan. Banyak hal yang harus kita lakukan. Bersyukur atau memuji Tuhan karena kita merasa Tuhan itu besar. Kalau kita enggak menganggap sesuatu itu menjadi hebat, atau kita tidak mengagumi sesuatu itu, kita susah memuji. Biasa-biasa aja, gak ada timbul pujian, iya kan?
Tetapi ketika kita menganggap seseorang itu hebat, kita memuji dia. Bagaimana dengan Tuhan? Sebagaimana di dalam pikiran dan hati kita mengenal Tuhan, sehingga kita boleh mengatakan, Tuhan kau hebat. Sebagaimana juga pengenalan kita akan Tuhan, itu memimpin kita mengatakan bahwa Tuhan kau hebat. Kalau kita melihat semua ciptaan Tuhan, pasti kita mengatakan Tuhan kau hebat. Hal yang gampang aja. Kenapa ya pohon cemara merah itu, kenapa kalau dia baru tumbuh merah, sudah agak tua dia hijau? Bisakah kita memikirkannya? Kalau kita tidak merasakan keajaiban-keajaiban yang ada dalam hidup kita, kita susah mengatakan Tuhan kau hebat. Nah, kabarmu Baya, biasa-biasa aja lah. Dari dulu begini-begini aja. Artinya tidak ada kehebatan Tuhan yang dia rasakan. Kita boleh ada seperti saat sekarang ini. Apakah karena kita hebat? Karena kita kuat? Maaf ya, menyinggung sedikit Boto almarhum Tondang. Masih ibadah Natal, malam Natal. Tiba-tiba pusing. Tiba-tiba enggak ada. Itu pun karena Tuhan hebat. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita mengatasi kehebatan Tuhan di dalam hidup kita. Cobalah lihat kasih setianya Tuhan. Ada siang, ada malam, siapa yang ngatur? Cobalah kita melihat rencana Allah yang begitu besar. Dunia ini sudah lenyap dengan dosa-dosanya. Dia datang, lahir, yang sudah kita pestakan. Dia mau mendamaikan yang gelap tadi itu, mau dibawakan terang. Hubungan yang putus dengan Allah tadinya diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Pengorbanan di kayu salib. Luka demi luka. Pukulan demi pukulan. Dia bertahan karena dia taat kepada Bapaknya. Seperti yang sudah dinubuatkan bahwa dia harus mati di salib. Yesus taat melakukannya. Dia melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu dia ditinggikan. Dia dimuliakan oleh Allah.
Dia disuruh duduk di sebelah kanan Allah. Supaya kita ciptaan Tuhan boleh ada di dalam kekekalan. Anggododing tamakatahon hu surga do tujuan kin aisai masih holuhurit. Tujuan kita rupanya ke surga. Tapi perdalanata ita noon lalap. Lalap hita mamikiri na perlu ita noon tene. Lalap hita tidak perlu diragukan bagaimana usaha kita mencari segala yang kita perlukan di bumi ini. Yang menjadi renungan bagi kita, bagaimana kita berusaha mencari kerajaan Allah. Karena itulah yang Allah kehendaki di dalam kita. Hai bumi langit, pujilah Tuhan. Anggo idalani hita dodalan lahu surga ai. Berarti kita menapaki pujian bagi Tuhan. Tapi hudia dola kala kata ganup ari. Seberapa gogohta kemampuankah yang kita lakukan untuk mencari kemuliaan Allah? Aima yang menjadi pergumulan hidup kita. Kebutuhan-kebutuhan dunia ini sudah pasti dicukupkan. Parlobe ma pindahi hanima harajaon ninai bata apa hasit tongani. Dop ai tambah kononi dohaganupan ai banima. Gatido suharhi tatene. Parlobe mapindahi hanima harosu ni urnima. Ya rusi Tuhan doai. Mungkin bahasa kita begitu ya. Memang susah. Susah memalingkan keinginan hati kita dari dunia ini untuk memalingkannya kepada keinginan Tuhan. Harosuni nai bata pakon harosuni jolma kontradiksi. Begitulah susahnya kita memalingkan diri dari dunia ini sehingga Tuhan mau mati di kayu salib. Perbuatlah seperti yang kuperbuat. Teladan Tuhan Yesus sudah diberikan bagi kita. Tanpa kekudusan seorang pun tak berkenan di hadapan Allah. Bagaimana kita mau kudus kalau hati kita terparkir di dunia ini? Sonaha doboi pikiran tak menuju Tuhan kalau yang kita lakukan semuanya adalah kebutuhan keperluan dunia. Nahama goluta. Gabe puji-pujian bagi Tuhan. Puji-pujian lewat mulut kita juga menyenangkan Tuhan. Nini ada satu film, The Singer, Not the Song. Artinya
puji-pujian itu indah, tapi kalau yang menyanyikannya enggak dari hati, padahal itu yang Tuhan mau. Pujian yang dari hati, pujian itu hidup karena dinyanyikan oleh orang yang berhati. Tentu kalau lagu itu cuman sekedar lirik, dia enggak hidup. Tapi dia hidup ketika dinyanyikan dengan hati. Begitulah Allah melihat puji-pujian kita. Puji-pujian yang luar biasa semua satu hari ini, sepanjang ibadah ini. Mau mengatakan hati kita memuji Tuhan. Kami boleh ada sampai di ujung akhir ini hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang selalu memuji dan bersyukur atas segala apa yang ada di dalam hidupnya adalah orang yang luar biasa. Kita menjadi orang yang luar biasa ketika kita boleh menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Haganub dohita, semua kita yang hidup di dunia ini, yang masih hidup, punya rasa takut dan khawatir. Dan semuanya itu boleh kita sikapi dengan positif. Kalau kita khawatir, kita mau dibawa, bagaimana kita boleh mengatasinya. Khawatir membuat kita berpikir untuk maju. Rasa takut untuk menjadikan kita pribadi yang selalu mempersiapkan diri. Tapi itu dalam batas-batas kewajaran. Kalau hal itu sudah menjadi tidak wajar atau berlebihan, maka kita akan mengalami penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh rasa takut dan khawatir. Kita mengetahui bahwa semua yang kita alami kita tidak dapat kendalikan. Kita tidak dapat mengatur seperti yang kita mau di dalam kehidupan kita. Mari, semua itu kita bawa. Kalau Tuhan menyatakan penyertaannya bagi kita, kita mampu. Apapun beban yang kita hadapi, kita pasti mampu. Karena Tuhan yang besar ada di dalam kita. Bapak Inang, Hasoman nama poso, Haganub hitana ijon, sada pengarusion yang luar biasa, yang boleh kita hadapi di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan kita ini. Kita luar kepala kan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Perlu kita garis bawahi, orang-orang yang mengasihi Dia. Covid pun ada. Tantangan hidup kita pun susah. Semuanya itu mau membawa kita kepada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Hidup dan mati di tangan Tuhan, bukan di tangan Covid. Tapi kita perlu melakukan protokol kesehatan.
Ulang tahun hita, Tuhan dulu mengatur mati tak na menggolu. Baru kita nggak pakai masker, nggak pakai protokol kesehatan gitu ya. Itu juga blunder. Halani aing percaya mahita bahwasanya penyertaan Tuhan ada bagi kita. Mari kita selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, paling perlu kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hubungan pribadi kita. Nah, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, kita mengerti apa itu namanya kekekalan. Hubani harosuhni dohita ibobai. Namun kita harus merasakan proses. Karena proses aido, namambobai hita memuji Tuhan, mengakui Tuhan bahwa Dia Allah pencipta dan pemilik kita. Kalau tidak ada proses, mungkin tidak perlu Tuhan. Halani ai ulang pala, gobir hita menghadapi semua kehidupan kita. Ulang pala, khawatir dan takut yang berlebihan untuk semua yang boleh terjadi. Tetapi kita percaya penyertaan Tuhan ada bagi kita. Huhasomani doho das bani ujung nitanoon. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih Bamu Bapa. Oleh sebab Engkau mengajari kami bagaimana seharusnya kami hidup bersyukur. Bagaimana seharusnya ketika Engkau panggil, kami membawa nyanyian kehidupan kami ke hadapan-Mu. Ya Bapa, teruslah Roh Kudus mengajari kami di setiap kehidupan kami. Sehingga kami terus melakukan yang Tuhan kehendaki, memikirkan yang Tuhan kehendaki, dan melakukan yang Tuhan kehendaki. Supaya kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, bersyukur untuk semua yang sudah boleh kami lalui dalam hidup kami. Kami juga bersyukur buat bangsa kami, buat pemerintah kami. Tuhan, kami boleh merasakan damai dan tentram di ujung tahun ini melalui Natal-Natal kami. Tidak ada kekacauan, tidak ada sweeping. Kami mempunyai menteri agama dari semua agama yang ada di Indonesia. Berkati menteri kami ini Tuhan. Berkati dengan roh hikmat, kekuatan, kesehatan. Melakukan tugas panggilan untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk itu Bapa. Karena saatnya Tuhan melepaskan kami dari intoleransi yang ada di sekitar kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami juga memperoleh kemurahan dan kebaikan-Mu lewat pemerintah kami yang boleh memberikan izin IMB di gereja kami.
Bapa, kami bersyukur beberapa di antara jemaat-Mu yang boleh berulang tahun Tuhan. Sepanjang minggu ini Kau tambahkan sukacita, Kau tambahkan pengharapan, Kau tambahkan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk melihat penyertaan Tuhan di tahun-tahun yang baru bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat semua orang tua kami yang sudah lansia, dekat maupun jauh dari kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu bagaimana keberadaan mereka Bapak. Tapi kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Biarlah Engkau tambahkan sukacita dan kekuatan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua jemaat-Mu, secara khusus semua orang-orang yang mencintai-Mu, yang mengikuti-Mu Tuhan. Engkau tambahkan, Kau kuatkan iman, pengharapan dan kasih bagi kami. Sehingga kami punya kekuatan baru untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kami tahu semua itu pasti ada di dalam depan-depan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur untuk semua yang sudah Kau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, Allah yang besar, Allah yang agung, layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberi persembahan, yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita memberikan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari lagu pujian yang berjudul Besar Anugerah-Mu. Besar
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, Salam, silakan duduk. Mungkin ada pengumuman dari PHMJ, kita tunggu. Yang sekolah nami hubani Bapak Situa Esaragi.
Oras bat taganupan. Selamat hari Minggu matene. Tugas-tugas na parlobay ay bani tanggal 31 Desember Holi. Tanggal 31 Desember Holi bek kita do ibadah ujung tahun i Kuryata. Masuk kita Holi jam 6 atape 10 lewat 10 ya. Jadi pendaftaran tong do ibain melalui BDS sesuai hubani lokasi gereja ta. Jadi mendaftar kita songona somal lewat BDS ta. Jadah bani tanggal 31 ai ibain dohomani hubata ikuriaon aima perjamuan kudus. Perjamuan kudus on ibuka seluas-luas nih. Jadi bani tanggal 31 ai holi anggo lang sukup holi kuatani maka iban hita 2 hali anggo na mendaftar misalnya 100 maka patarni ibain tanggal 1 ai usai sule ini. Jadi hubat tahagan upan bani harap uhur nami ase bani pendaftaran on holi iba isiasati hita. Isiasati sonon misalnya dong namaranggi etek ase isiasati nah ase boy dapot hadua. Ulang ipaksaon hita ibon hita nyombahta laho marhurja bagal hu garejoon. Idingat hita protokol kesehatan anak-anak na marumur 12 tahun hutoruh anggo boy ulang lebih masuk hu gareja. Ai ijolom hita ma ai potik halani demam memang merdalan ibagas nadiar protokol kesehatan ta baik ai secara pengaturan jarak pemakaian haganup anggo menurut penilaian nami AGP bani pemerintahan memang songonon ma ibain janah anggo menurut nami anggo dong penilaian termasuk mahita boy hataokon nilai 10 bani 100 dom mahita termasuk ibagas nih. Jadi saya harapan nami tetap majaga hita songon on ulang dong hita na melanggar ase boy tetap hita meribadah ibagas nadiar. Nah berikut nih tata ibadah ta untuk tanggal 31 Desember aima ibadah rumah tangga. Holi bani tanggal 31 aima ibagihon bagi naroh gareja, bagi nalang roh gareja, holi ibagihon lewat WA BDS. Jadi naima ra tugah-tugah hamba nami na perlobi. Teman-teman. Ngolang adong be ase dear martonggo hita ase mulak kita. Bersada itai bagas tonggo ita. Terima kasih pakon puji-pujian matongon Tuhan sombah nami hubamu ibagas sadarion. Dom matongon iberi ham hanami kesempatan nalaho mamuji ham. Marsaur pakon ni ham. Ay mamarhiteon ni doding pakon ni puji-pujian nami Bapa. Jalo ham mahaganup pamujion namiin ase malas tongon uhurmu nalaho manorih-norih kanami nalaho manramotkon perguluhan nami. Rosi hatamu nadep ondos suban nami Bapa ibagas sadarion. Suan hon hammain ibagas paruhuron nami. Asiboy tongon Bapa marurat marbuah ini bagas sahuron nami. Janah boy idalan hon hanami in ibagas kehidupan nami hari lepas hari. Tokinari Bapa sihol tadi konon nami ianan nami on ibagas pardalanan nami tongtong ramut kon ham hanami ibagas pardalanan pada sam hanami ibagas rumah nami marsada-sada rosi lang hurang age AHP. Bapa terima kasih mabamu bani haganup pasu-pasu nadup ondos suban nami ibagas Yesus Kristus Tuhan nami on mahanami roh hubamu martonggo mengelek. Amin. Oras mabat taganupan.